Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web di kampus IT Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya, Sirajul Munir, akan menemani belajar Anda dalam materi mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, hari ini saya akan lanjutkan materi pemrograman web lanjutan. Ya, materinya yang hari ini kita akan bahas tentang web service gitu ya. Bagaimana sebagai klien web service ya untuk mengakses web. Jadi di sini materinya adalah tentang web service, ada layanan web. Jadi nanti di sini di pemrograman web ini baru belajar bagaimana mengkonsumsi gitu ya. Bagaimana menggunakan web service yang sudah disediakan di internet. Gitu ya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan web service ya, di back end harus dibuatkan. Jadi kan ada pemrograman front end, ada pemrograman back end. Nah, back end ini menyiapkan salah satunya adalah web service yang akan diakses oleh bermacam-macam perangkat nanti. Nah, saya jelaskan dulu apa sih web service. Web service ini adalah metode ya, atau suatu metode untuk komunikasi antara dua sistem device. Dua sistem device ini artinya bisa aja antara komputer dengan komputer, komputer dengan laptop misalkan, komputer dengan mobile ya, atau perangkat lainnya, nggak harus seperti yang tadi. Ya, bisa juga perangkat-perangkat IoT ya, Internet of Things. Nah, itu antara dua sistem ya, atau sistem aplikasi dalam hal ini dalam suatu jaringan internet atau nanti menggunakan protokol HTTP atau HTTPS ya, dan bisa juga protokol universal lainnya. Protokol itu apa sih? Protokol itu ya aturan-aturan yang ditentukan di situ, standarnya yang apa, misalkan seperti protokol COVID kan ada 3 tuh yang terkenal ya, menjaga jarak, pakai masker, satu lagi apa, cuci tangan misalkan, nah itu ya. Nah seperti itu protokol, jadi aturan-aturan yang harus diikuti dalam suatu komunikasi antara dua sistem ya, disebut dengan web service di sini. Jadi di web service ini dengan web service ini suatu sistem komputer atau sistem software dapat dirancang untuk mendukung interoperabilitas. Interoperabilitas itu adalah bagaimana suatu komputer bisa saling berkomunikasi ya dalam suatu jaringan komputer untuk bertukar data. Ya, jadi layaknya manusia kan butuh tidak hidup sendiri ya, butuh manusia makhluk sosial, butuh orang lain untuk berkomunikasi ya, curhat ya misalkan dan seterusnya ya. Nah komputer layaknya seperti itu, bisa aja saling berkomunikasi dengan men-share data, mengambil data misalkan gitu ya. Nah, atau device itu saling membutuhkan untuk mengambil data. Contohnya data apa sih ya, contohnya yang kalian gunakan nih sehari-hari, smartphone kalian kan pasti dapat data tuh, data WA dikirim dari temannya misalkan, nah, itu adalah data, share data. Nah nanti gimana nanti berinteraksi dalam suatu jaringan komputer itu ya. Nah, web service ini digunakan sebagai layanan informasi berbagi data ya, dengan dari satu sistem ke sistem lain gitu ya. Nanti berbagi datanya biasanya ada format yang ditentukan, format datanya ya, atau data formal istilahnya ya, namanya nanti formatnya bisa XML atau JSON gitu ya. Ketika kalian ngobrol juga berbicara dengan lawan bicara kan harus satu format komunikasi yang sama ya, dengan bahasa Indonesia misalkan atau dengan bahasa Inggris. Nah itu kan sama gitu ya. Format data demikian juga antara komputer atau antara device dengan device saling ngirim data harus formatnya sama yang sudah disepakati. Di antara yang banyak digunakan sekarang adalah format XML dan JSON. Nanti saya jelaskan apa sih XML dan JSON. Kemudian nanti teknologi ini bisa diterapkan dengan memanfaatkan teknologi XML RPC atau teknologi SWAP atau REST nanti. Ya. RPC itu Remote Procedure Call, jadi semacam buat fungsi-fungsi dalam suatu server nanti dipanggil oleh server komputer lain dalam jaringan komputer, atau pakai SWAP gitu ya.
suatu mekanisme untuk mendefinisikan suatu sharing data dengan swap. Gitu ya. Namun demikian yang banyak sekarang digunakan adalah yang terakhir tuh, yang REST. Ya, nanti REST akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, apa sih bedanya website dan web service? Nah, ini kalian juga harus bedakan nih antara website dengan web service. Gitu ya. Kalau website itu dia memiliki antarmuka yang bagus, yang memang dikonsumsi nanti oleh user langsung oleh kita nih, ya. Kita misalkan mengakses halaman detik.com itu kan, mengakses halaman Ellen misalkan, nah itu adalah langsung gitu usernya berhadapan dengan aplikasi ya, yang digunakan nanti di dalamnya adalah untuk mendesainnya biar bagus pakai HTML, CSS, JavaScript, ini sudah dipelajari. Kemudian memang dia dirancang tuh bekerja pada browser. Ya, jadi memang khusus dirancang pada browser, pakai Firefox, pada Chrome dan seterusnya agar nanti tampilannya mudah dilihat, user experience-nya, user interface-nya, gitu ya. Jadi orientasinya adalah untuk kemudahan dari user, bagaimana mengaksesnya. Itu website. Dan ada UI yang UX gitu ya, dan kalian juga ada kuliah tuh UI UX ya. Nah, web service itu tidak memiliki antarmuka yang bagus. Nah, jadi karena dia fokusnya adalah dia men-share data. Ya, jadi dia men-sharing data. Gitu. Jadi memang tadi tidak memiliki antarmuka yang bagus. Dia hanya berisi kumpulan data ya dalam format XML atau JSON. Gitu ya. Nah, dibuat memang khusus untuk aplikasi lain ya, untuk sistem, bukan buat orang gitu ya. Jadi buat sistem, buat komputer yang mengaksesnya atau dengan bahasa pemrograman yang sudah diprogram atau dibuat oleh programmer tentunya. Jadi memang dikhususkan tuh ya data-data ini untuk diakses oleh suatu device. Ya, bayangkan misalkan kalau era sekarang, era Internet of Things, kita bisa mengirim data suhu badan kita misalkan ya, atau mengirim data suhu badan misalkan, atau kalau alat-alat itu ya IoT misalkan di pertanian tuh ada masang alat di dalam suatu sawah, nanti akan ngirim tuh kelembaban udara ya, tiap detik, tiap menit dikirim ke suatu server. Nah, itu kan datanya formatnya adalah XML dan JSON atau JSON gitu ya. Nanti yang berbicara itu bukan orang, tapi antara device dengan device gitu ya. Jadi memang bukan buat user, gitu ya, buat orang gitu ya, tapi buat perangkat gitu ya. Nah, nanti dia bisa bekerja sama pada semua tipe aplikasi. Bisa desktop, bisa web, bisa mobile. Yang banyak sekarang adalah mobile. Ya, bagaimana kalau kalian olahraga menggunakan jam tangan ya, smart, ya, nanti bisa ngirim data kita tuh. Sudah berapa kilo, terus berapa detik denyut nadinya, ya, darahnya berapa dan seterusnya. Itu bisa dikirim ke suatu server nanti untuk sebagai data kita, nanti bisa kita lihat perubahan atau kondisi tubuh kita dari hari ke hari misalkan, gitu ya. Kemudian, nah jadi orientasinya pada data itu penting ya. Jadi web service itu adalah berorientasi men-sharing data. Tapi kalau website orientasinya adalah tampilan yang bagus. Gitu. Walaupun tetap ada data di dalamnya, tapi kalau web service murni data ya. Kalau masih belum paham, bedanya mungkin bisa digambarkan seperti ini website nih. Contohnya website saya devxbata.com, isinya adalah beberapa tutorial untuk bahasa pemrograman ya, Java, PHP, Linux dan seterusnya, database-nya di sini. Nanti diakses oleh user untuk belajar ya. Tapi kalau web service contohnya datanya seperti ini. Ya, berupa data-data yang hanya dipahami oleh oleh programmer yang mengembangkannya nanti ini. Gitu ya. Jadi bedain website dengan web service. Gitu ya, kira-kira gitu. Tampilannya dari segi tampilan ya. Ya, nanti ada beberapa tipe website ya. Tadi ada swap. Ini teknologi lama ya. Yang sudah mulai ditinggalkan, sekarang orang beralih ke RESTful atau REST ya. Karena lebih cepat, lebih mudah lagi dalam pengkodean programnya dan juga tentu saja aman ya. Jadi teknologi terkini sekarang adalah banyak menggunakan yang teknologi namanya REST atau RESTful nanti framework-nya ya. Nah, XML saya bahas tentang tadi kan saya bilang katakan sudah ada XML dan JSON. Apa sih XML? XML itu kepanjang dari Extensible Markup Language, yaitu suatu markup ya, bahasa untuk memformat data, menampilkan data ya, mendeskripsikan data ya, markup ya, sama seperti HTML ya, extensible ya itu ya. Jadi
dirancang untuk menyampaikan tadi informasi melalui internet ya, buat ngirim data itu ya, format XML ini ya, nanti file ekstensinya .xml biasanya ya. Nah, nanti XML ini sebenarnya bukan dibuat untuk mengganti HTML, tidak, HTML tetap ada gitu ya, bahkan HTML berkembang dari HTML4 sekarang sudah HTML5 gitu dengan nambah tag-tag baru ya. Tapi XML ini bukan pengganti, tapi sebagai format standar baku di situ yang tadi pertukaran data antar komputer dalam jaringan. Fokusnya adalah format datanya gitu ya. Kemudian XML ini kalau kita compare dengan HTML ya, tadi yang namanya XML extensible. Extensible berarti tag-nya itu tidak berhingga. Jadi tag-nya bisa kita tambahkan sendiri, tag-tagnya ya. Tapi kalau HTML teksnya fix. HTML5 teksnya ada apa, misalkan table, misalkan BF, pindah baris, order line, OL, misalkan RI dan seterusnya ya. Nah, kemudian di tag HTML5 nambah lagi ada div misalkan, ya ada buat multimedia. Nah, tagnya tapi terbatas, dia tagnya terbatas dan bisa ditentukan di situ ya. Tapi kalau extensible itu bisa tidak terbatas, tergantung programmer mendefinisikannya. Kalian juga bisa mendefinisikan sendiri itu tagnya ya. Dia bersifat konten, jadi kontennya orientasinya pada data, tadi konten, isi gitu ya. Tapi kalau HTML orientasinya ada tampilan, bagaimana tampilannya bagus tadi ya. Mirip tadi bedanya website dengan web service tadi ya. Yang standar data infrastruktur, jadi dia punya standar baku ya. Kalau dia tidak mengikuti standar, nanti ya, kirim datanya bisa ada problem atau error gitu ya. Nah, kalau HTML tidak baku gitu ya. Nah, walaupun ada validasinya, ya bisa aja kita tidak menutup table ya. Misalnya table tidak ditutup table, tapi tetap tampil hasilnya. Tapi kalau di XML dia akan berantakan, tidak bisa tampil. Kalau HTML boleh aja kita lupa nutup gitu ya. Jadi tidak ada validasi yang baku gitu ya. Meskipun ketika modding harusnya benar ya, HTML dengan validasi yang sudah kalian pelajari itu ya, HTML validation ya. Tadi tampilannya bisa formatnya dalam berbagai bentuk ya, bisa format bentuknya untuk mobile, buat aplikasi ya, buat desktop dan seterusnya. Nah, kalau ini HTML itu lebih ke satu data yang single presentation ya, data yang ditampilkan tunggal ya. Itu bedanya XML dengan HTML ya. Di manfaatnya bisa tadi portable, mudah dibaca oleh user, sangat ekspresif ya, karena nanti dengan baca data ini bisa ketahuan ini informasi datanya apa gitu ya. Fleksibel, bisa di custom ya. Tadi tag-nya tidak terbatas ya. Mudah nanti dibuat program karena banyak library yang sudah disiapkan atau sudah ada ya yang mendukung XML. Kemudian juga bisa di-convert dalam bentuk lainnya. Contohnya tuh kalau kalian perhatikan, kalau buka Microsoft Word dengan OpenOffice, kan dua produk yang beda ya. Microsoft Word itu produknya Microsoft gitu ya. LibreOffice itu programnya open source. Nah, ketika kita buat dokumen di LibreOffice ya, nah nanti kita simpan ya, kemudian kita buka pakai Microsoft Office, itu akan bisa juga kebuka karena formatnya di dalamnya sesungguhnya memakai XML di situ. Jadi walaupun beda vendor, beda platform, ketika bersharing data itu bisa dibuka juga gitu ya, karena tadi sudah menggunakan format XML. Nah, banyak tools-tools tambahan yang bisa digunakan ya, dan juga banyak digunakan juga nih ya, terutama buat developer nih ya. Kalau kalian mau belajar Android, diantaranya harus settingannya itu pakai XML ya. Itu XML. Nah, ini contoh dokumen XML seperti ini, jadi tag-nya tidak terbatas di sini ya. Contohnya bookstore di sini nanti bisa kita tambahkan book kategori ya. Kemudian ada title, ada author, year, price ya. Bisa juga kita tambahkan tag-tag lainnya, terserah kita. Misalkan ya. Yang penting mengikuti standar, ada buka, ada tutupnya tadi ya, harus terstandarisasi. Kita author buka, sini author tutup gitu ya. Itu dokumen XML. Nah, coba kita bahas lagi. Nah, ini ya, XML ini banyak support tadi ya, library yang sudah mendukung. Di antaranya ini dengan PHP banyak bisa pakai simple XML atau ini library ini, Java ini ya, Python juga ini banyak ya. Karena kita belajar PHP, maka saya contohkan nanti yang PHP. Di antaranya PHP simple XML ini untuk di sisi server. Nah, ini codingannya seperti ini, bagaimana membuat dokumen XML. Jadi misalkan ada data nih, ada data tentang buku misalkan ya, nanti kita simpan dalam file PHP, nanti outputnya adalah
data XML seperti ini yang di-sharing antar komputer. Nanti bisa diakses lewat komputer lain. Nah, ini contoh membuat file XML dengan library PHP namanya Simple XML. Gitu ya. Ada lagi DOM tadi ya. Nah, ini juga library lain ya, digunakan untuk membuat dokumen XML. Nah, ini tampilan sama seperti tadi, standar XML-nya bisa muncul ya. Nah, bisa aja nanti dari database diambil datanya, di-convert ke jadi XML dengan codingan seperti ini untuk di-share ke orang lain untuk bisa mengakses. Nah, ini kalau di sisi klien cara ngaksesnya gimana ya, ini cara ngaksesnya ya. Jadi sudah ada aturannya gitu ya. Ini sisi klien nanti bisa diambil nih. Data yang tadi itu diambil oleh klien dari komputer yang beda ya. Contohnya yang tadi yang sebelumnya oleh komputer A, ini oleh komputer B diambil datanya. Ada lagi DOM, nah ini seperti ini untuk ngambilnya seperti ini. Ini contohnya ya. Nanti bisa kalian kalau ingin mendalami silakan nanti dipelajari slide ini. Nah, berikutnya JSON. JSON itu kepanjangan dari JavaScript Object Notation ya. Jadi ini yang banyak sekarang digunakan ya, JSON dibandingkan XML tadi. Nanti saya jelaskan keuntungan dari JSON dibanding XML. Jadi format dokumen yang digunakan sama tadi ya, berbagi data antara perangkat dalam jaringan komputer ya. Tadi ya, nggak hanya komputer, bisa juga device lainnya ya. Nanti extensionnya .json gitu ya. Nama filenya .json. Nah, format ini lebih ringan ya, mudah dibaca dan alternatif dari XML. Ya, kenapa lebih ringan? Karena dia mendefinisikan seperti kita belajar array ya. Ada pasangan antara key dan value. Nah, ini lebih ringan datanya ketimbang tadi. Ya, kalau XML kalau untuk buat seperti ini pasti ukuran filenya lebih besar XML dibandingkan JSON. Nah, dengan seperti ini lebih ringkas datanya, itu ya. Terobosan dari JSON. Jadi karena kita butuh kecepatan ya, karena internet kan bandwidth besar nih ya. Butuh akses data ya, biasanya format yang di-sharing adalah format JSON yang lebih cepat dibandingkan XML. Ya, jadi dari segi ukuran lebih efektif, efisien dari JSON. Nah, ini format JSON seperti ini. Nanti kalau ada data JSON ada bracket kurung kural buka, kurung kural tutup, kemudian ada string nilai key-nya, terus value-nya apa. Ya. Kalau dia bentuk array nanti ada kurung buka siku, kurung tutup siku. Ya, ini contohnya data array user, key-nya user, datanya adalah array ya. Nah, isinya nanti ada key lagi, username, value-nya Faiz misalkan. Key-nya lokasi, value-nya Bandung contohnya. Nah, data ini yang bisa di-share nanti di dalam internet gitu ya. Nah, jadi di PHP nanti ada beberapa, ini minggu lalu sudah dijelaskan fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, di antara JSON encode mengubah data ke format JSON ya. Kalau JSON decode berarti mengubah dari JSON ke PHP gitu ya. Nah, ini contoh codingannya ya, minggu lalu sudah dijelaskan nih ya tentang PHP operasi file gitu ya. Bagaimana mengekspor menjadi JSON gitu ya. Nah, oke, kita bahas ini deh ya. Ada beberapa contoh data yang bisa kita, kalau mau praktikum nanti kalian praktikum ini aja, ngambil data dari sini aja. Kita coba datanya punyanya BMKG ini. Jadi BMKG punya data informasi gempa bumi terupdate terkini, misalkan ya kita akses aja ya di internet. Nah, ini dia data sudah saya buka ya di website data BMKG GoID gempa bumi. Nah, ini dia men-sharing data nih gempa bumi terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata hari ini ada gempa nih tanggal 22 jam 1. Sekarang jam berapa? Ya, ada gempa nih. Kita lihat tadi gempa di mana gempanya. Nah, bisa di sini lihat nih gempanya di mana nih? Sumbawa Barat gitu ya. Tapi dia cuma kecil 3,8 misalnya. Tanggal 22 jam 13. Kan tanggal berapa? 23 ya? Oh, 22. Berarti baru hari ini, Pak. Hari ini gempanya nih. Cuman gempanya memang kecil, nggak berasa mungkin ya. Mungkin hanya yang tercatat oleh sistemnya. Nah, ini formatnya JSON nih. Ini formatnya JSON. Ya, tadi udah dibuka ya. Nah, ini formatnya XML. Nah, ini bisa kita akses nih datanya untuk bikin aplikasi. Misalkan aplikasi gempa terkini. Nah, kita bikin otomatisasi ngambil data dari sini. Dia ada gempa 15 gempa terakhir yang terjadi di Indonesia nih. Nah, ini datanya sudah disediakan oleh BMKG dalam format JSON dan XML gitu ya. Nah, bagaimana mengaksesnya? Nah, di sini ada contoh cara mengaksesnya.
Nah, ini contoh data yang tadi ya, format JSON. Data-data ini bisa diambil. Nah, ini contoh codingannya nih, nanti di CI, misalkan kita bikin controller client, ya. Nah, nanti kita bikin fungsi index. Nah, ini kita ambil nih datanya nih. Ya, ini URL-nya kan tadi ya, auto gempa data ini nih. Nah, ini contohnya kemarin nih, slide-nya saya buat kemarin tanggal 21. Nah, ini ada gempa, berarti ngambil gempa yang terbaru nih, ya. Nanti ditampilkan di sini decode. Jangan lupa tadi decode apa? Mengubah dari JSON menjadi data PHP. Contohnya data array nih. Ada true di sini berarti jadi array. Nah, data array-nya nanti kita kirim ke view untuk ditampilkan. Nah, ini di view-nya kita tampilkan gini aja, di looping aja data gempanya apa aja isinya. Terus kemudian ada data apa di sini gambarnya nih. Ternyata ada dia BMKG menyediakan juga gambarnya di sini. Ya, ada gambarnya juga di sini, gambar ini nih. Gambar fotonya, lokasinya di mana. Jadi lengkap informasinya sehingga bisa dibikin aplikasi seperti ini. Data gempa terkini, nah ini contohnya gini ya. Ya. Ini saya coba akses, berarti ini yang tanggal kemarin. Kalau di sini berarti bikin klien gitu ya. Nah, ini dia ya. Ini masih tanggal 22. Tanggal 21 ya. Nah, ini ya. URL-nya sama kan harusnya ya, nih ya, gempanya terakhir di mana, Sumbawa Barat ya. Itu contoh aplikasinya nih ya, bisa kita buat menggunakan JSON. Nah, berikutnya ini ya, saya jelaskan tentang REST tadi ya. Jadi kalau tadi mungkin aja filenya di-generate dengan coding yang biasa seperti simple XML atau DOM misalkan ya, kalau pakai PHP. Ternyata bisa juga kita pakai framework. Kenapa harus pakai framework? Karena kita akan men-save data. Men-save data ada keinginan untuk mengamankan data. Ya, cara satunya dengan harus pakai framework ketika men-share data. Ya, jadi data-data kita yang kita share kan sifatnya rahasia gitu kan. Kebanyakan data rahasia, apalagi data dari bisnis to bisnis. Ya, misalkan dari satu bank ke bank lain misalkan, dia mengirim data, nah dia harus ada proses enkripsi, ya ada token, ada proses pengamanan data. Nah, salah satunya adalah kita harus menggunakan framework ketika membuat men-share data format JSON dan XML tadi. Salah satu teknologinya adalah REST. REST itu adalah kepanjangan dari Representational State Transfer. Dia adalah suatu standar komunikasi antara aplikasi web menggunakan protokol HTTP tadi. Ya, tetap protokolnya yang digunakan adalah HTTP atau yang lebih secure HTTPS. Nah, nanti data-datanya bisa kita share tuh, ya, ke mobile atau ke web, ya, atau ke sistem lama atau ke cloud, ya, dan ke yang lain itu kita share. Nah, tapi sudah ada pengamanan yang situ ya, model enkripsi data. Ya. Teknologi namanya REST, ya. Jadi ini REST ini nanti dipelajarinya kalau kalian di STT itu di semester 4 atau kalau TI itu ada mata kuliahnya semester 3 kalau saya. Mata kuliahnya namanya pemrograman backend, ya. Nah, nanti pemrograman backend itu belajar tentang bagaimana membuat web server nih, nanti membuat membuat API salah satu materinya ya, nanti ya, dengan REST contohnya ya. Nah, nanti di server ya, bagaimana cara mengaksesnya, URL-nya bagaimana nanti diakses. Nanti lewat HTTP klien mengaksesnya. Ya, kliennya bisa handphone, bisa device-device lainnya. Gitu ya. Kalau nanti mungkin pakai Laravel itu kalau backend ya. Kalau kalian kan belajar CI nih di semester 2 ini, nah, bisa juga pakai Laravel nanti belajarnya untuk yang backend. Nah, RESTful nanti ini punya sama metode ya, verb method gitu ya. Nanti ada get, post, put, delete. Get untuk ngambil data ya. Biasanya data yang tidak dikasih token atau password ya, tapi biasa data publik gitu ya. Kalau post itu biasanya untuk mengirim data nanti ya. Put ya untuk ngedit ya, delete untuk hapus ya. Nanti juga ada kalau ada error ketika berurusan dengan data di sini REST, nanti ada kodifikasinya. Kalau ada 200 berarti sukses, kalau 300 misalkan error, ya misalkan jaringannya error, misalkan nanti ada nilai-nilai ini yang dikembalikan, bisa jadi tahu nih errornya kenapa. Nah itu intinya ya. Nanti URL-nya kira-kira gini nih kalau belajar tentang REST ya. URL-nya misalkan nama modelnya, terus ada 123 nama ID-nya, misalkan seperti itu. Nanti datanya dibentukkan seperti ini, ya seperti ini datanya.
Oke ya. Nah, karena kita nggak bahas REST, kita bahas bagaimana mengaksesnya. Bagaimana mengaksesnya adalah dengan teknologi yang namanya programnya yang namanya curl. Jadi di PHP itu ada program namanya curl ya. Program atau library yang digunakan untuk mengambil data dan mengirim data melalui URL. Ya. Nanti kalau di command line jalannya curl, nama URL-nya apa, nanti bisa ditarik datanya, atau nanti pakai aplikasi bisa namanya library-nya curl. PHP curl kalau di PHP. Gitu ya. Nah, kalau mau ngecek apakah PHP-nya sudah support atau belum, dilihat aja di info PHP-nya nih. Ya kan di PHP kan ada PHP info, ya. Di localhost tadi kan ada nih PHP info ya. Kalau di SAM ini kan, nah dicari aja curl. CURL, nah ini dia curl. Kalau sudah seperti ini muncul di PHP info berarti PHP kita sudah support curl, gitu ya. Kalau belum muncul berarti harus diaktifkan nanti. Tinggal dibuka aja komentarnya di settingan. Tapi defaultnya sudah kebuka sekarang ya, karena banyak digunakan. Gitu ya. Nah ini cara ngaksesnya. Nah, ini contohnya misalkan ada aplikasi Telegram ya, dengan server cuaca. Gimana cara di aplikasi Telegram untuk mendapatkan cuaca? Nanti ada notif hari ini hujan Depok misalkan, seperti kemarin hujan deras Depok misalkan. Nah ini ada notifnya, bisa dibuat nih programnya pakai bot Telegram misalkan. Ini kumpulan kode-kode ya yang bisa kalian gunakan nanti untuk mengakses data yang disediakan oleh suatu REST ya, server. Tapi biasanya nanti dia butuh token, yang butuh security ya. Ini contoh-contoh coding aja, saya tidak demokan di sini. Yang mungkin yang saya demokan nanti bagaimana untuk mengaksesnya ya. Mungkin yang tadi yang BMKG ya. Kalau yang sekarang contoh yang banyak digunakan itu Raja Ongkir. Pernah dengar Raja Ongkir? Ini adalah aplikasi atau web service nanti ya, pakai REST. Dia yang menyediakan untuk kurir nih. Ya, kita harus login dulu. Biasanya nanti kalian harus ya, kalau misalkan kalian ingin bikin aplikasi mobile untuk bikin e-commerce, untuk ngecek gitu ya. Ya, untuk ngecek sudah sampai mana nih pengirimannya nih. Ya, ini pasti pelanggan Raja Ongkir banyak nih, e-commerce Indonesia nih. Bukalapak, Tokopedia pasti dia melanggan Raja Ongkir nih untuk ngecek delivery barangnya sampai mana ya. Tapi kalian juga bisa bikin sini ya. Ada edisi free-nya ya. Harus masuk dulu nih. Ya, masuk dulu. Nah, ini saya sudah masuk nih ya. Nah, kita lihat di sini di bagian dokumentasi API. Di bagian starter aja ada basic pro. Kalau pro bayar nih ya. Kalau starter kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat nih nanti data-data provinsi ya atau daerah pengiriman data nih sini. Nah, nanti codingannya bisa kita lihat contohnya ada parameter ya, ada request gitu ya. Nah, nanti ada pakai PHP di sini. Ya, ini shell ya, ini pakai PHP. Nah, jadi programmernya enak nih, tinggal copy paste aja nih. Copy paste taruh di dalam aplikasi nanti ya. Ada juga Ruby ya, ada Python, ada Go. Tinggal kalian pengembangannya pakai apa nanti sudah lengkap di sini ya. Nanti tinggal digunakan. Tapi tetap harus ada token di sini ya. Nah, di sini harus kirim your API key. Kalau Google API juga punya token tuh ya. Nah, token itu apa sih ya? Token ini seperti apa ya namanya? Pengganti username dan password sebenarnya ketika login. Ya, di sini saya contohnya di sini, nah saya punya tokennya ini. Nah, token ini saya akan gunakan untuk akses nih. Ya, untuk akses web service-nya nih ya. Contohnya tadi ya, kita mau akses, saya buka ya. Nah, ini contohnya mengakses ini nih. Mengakses ini ya, URL ini ya. Nah, responnya ini parameternya apa, URL-nya ini ya. Kita mau akses nih. Ini daftar provinsi nih, provinsi nomor 12 itu apa, Kalimantan Barat, atau daerah aja, daerah ya, yang lebih detail. Nah, di sini ada nomor ini ya. Nah, contohnya nih, nah, di case-nya ini, nah, contoh codingannya ya, PHP ya, jadi bisa kita akses di sini. Ya. URL-nya nih bisa muncul ya di sini ya. Oke, kita mau coba nih. Nah, cobanya pakai apa? Kita coba pakai aplikasi yang namanya Postman. Pernah dengar ya Postman? Nah, Postman ini bukan kantor pos, bukan. Tapi sebentar, saya stop dulu. Saya mau buka Postman.
share screen. Nah ini Postman, ini aplikasi untuk klien untuk akses tadi. Di antaranya adalah URL web service gitu ya. Nah, contohnya saya bikin baru lagi, buat baru new. Nah, new request get ya. Nah, nanti requestnya apa di sini masukin. Nah, atau langsung aja di sini ini ya. Ini Postman ya, ada get ya. Karena ada get, ada post dan seterusnya tadi kan. Nah, get ini contohnya tadi mana? Contohnya mana tadi browsernya? Nah, ini browsernya contoh ini nih. Nah, ini kita akan ambil, tapi metodenya push diminta ya, mintanya push ya. Metodenya push. Nah, ini berarti ganti push. Nah, gitu ya. Nah, kita paste di sini. Ya, coba kita send dulu. Nah, ternyata tidak boleh ya. Mungkin karena tidak pakai ini nih, tidak pakai token nih ya. Di sini. Tidak bisa, jadi tidak bisa diakses sini. Sudah token sih sebenarnya. Get request harus beberapa harus ada di sini. Coba kalau yang atas lagi tadi ya. Coba yang ini nih, yang ini aja deh ya. Yang kota nih. Ya, jadi ada ini. Send. Oh sorry, metodenya get ya, get salah. Ya. Send. Nah, contohnya itu ngambil data ya, daftar kabupaten tuh. Ya, contohnya gitu. Ya, bisa kalian lihat di sini ya. Ini yang data yang kalian tampilkan nih di dalam aplikasi kalian nanti. Ya, dari daftar kabupaten nih sini. Nah, bisa dimunculkan. Nah, ini harus pakai token nih. Kalau nggak pakai token nggak muncul. Nah, ini contoh bagaimana nanti ya aplikasi di internet yang bisa kalian gunakan ya untuk buat mengembangkan aplikasi di internet tadi Raja Ongkir. Ya. Oke, itu penjelasan hari ini tentang web service. Jadi kalian harus bisa membedakan ya apa itu web service dan website dan bagaimana nanti kalau di PHP cara menggunakannya sebagai klien. Nah, untuk sebagai membuatnya nanti ada materi lagi yaitu di mata kuliah backend programming. Nanti kalian belajar bagaimana membuat web service dengan REST API. Ya. Baik, dari saya. Cukup sampai sini. Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Yes. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.